تتم الصالحات نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. Kita melanjutkan kajian kita di kitab Fawaidul Fawaid. Di pertemuan yang lalu ada dua hal penting yang harus kita fahami, bahwa tingkatan seorang mukmin itu akan dipengaruhi pada tingkatan tauhid dia kepada Allah. Kalau tingkatan tauhidnya rendah, ya itulah iman dia. Kalau tauhidnya bagus, tinggi, berarti keimanan dia semakin tinggi. Yang kedua, yang kita pelajari adalah antara tauhid dan dosa. Tauhid dan dosa. Ini ibarat air dengan minyak, nggak akan bertemu dua itu. Jika di hati seorang yang beriman ada ketauhidan, maka tauhid itu akan membersihkan dosa dia. Ungkapan Ibnu Qayyim rahimahullah yang sangat bagus di sini, orang yang tauhidnya lebih bersih bisa segera menghilangkan noda di tauhidnya dengan mudah. Allahu Akbar. Jadi benar memang yang disampaikan oleh para ulama bahwa tauhid ini akan menghapus dosa seseorang. Kenapa? Karena tauhid yang kuat itulah keimanan dia kepada Allah. Buahnya adalah ibadah dan akhlak. Makanya ia akan menghapus noda-noda dosa. Bahasan kita yang ke-9 ini bicara sisi tauhid atau manfaat tauhid yang berbeda. Jadi kalau tauhid dari bahasan yang lalu meningkatkan keimanan seseorang. Semakin dia belajar, semakin kuat imannya. Semakin belajar, semakin kuat iman dia kepada Allah. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Orang yang takut kepada Allah hanya orang yang punya ilmu. Makanya ilmu itu takut. Dan takut itu iman. Berarti ilmu melahirkan iman. Ilmu apa? Ilmu yang paling mulia adalah tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tauhid akan melahirkan keimanan, menguatkan iman. Tidak belajar tauhid berarti taruhannya iman dia yang menjadi kurbannya. Masa bodoh, ya berarti dia masa bodoh dengan keimanan dia. Resikonya dia tak punya kedudukan di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti akibatnya pula dosa dia semakin besar, semakin bertumpuk. Itulah yang kedua manfaatnya. Bahwa tauhid akan bisa menghapus dosa seseorang. Ini luar biasa. Menambah iman, menghapus dosa. Menambah iman, menguatkan iman, dan menghapus dosa. Kemudian pelajaran yang ke-9, sisi manfaat dari tauhid. Di sini Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ingin menyajikan manfaat tauhid di dunia saja. Ada manfaat tauhid dunia dan akhirat. Ini menarik penyajiannya. Sebagaimana beliau menyajikan beberapa permasalahan dalam ibadah di mana manfaatnya bisa diambil di dunia saja, tapi di akhirat dia nggak dapat. Ada pula manfaatnya di dunia dan pula di manfaatnya di
akhirat. Seperti sedekah yang beliau sajikan di Al-Wabil As-Sayyib. Sedekah itu manfaatnya bisa di dunia saja dan manfaatnya bisa dunia dan akhirat. Sedekahnya, inti dari sedekah itu sendiri itu bisa manfaat. Makanya sedekah itu keajaiban yang luar biasa, kata beliau. Dia akan bisa menolak bencana dan keburukan. Walaupun yang melakukannya itu orang kafir. Kalau yang melakukan itu orang kafir, pelaku dosa, berarti manfaatnya di mana? Dunia. Tapi kalau yang melakukan orang yang beriman, maka manfaatnya dunia dan akhirat. Nah, begitulah masalah tauhid ini akan disajikan oleh beliau. Luar biasa penyajiannya. Beliau mengatakan, rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, tauhid bisa menjadi tempat berlindung. Lihat. Ada kata-kata tempat berlindung. Sebelum saya lanjutkan, berlindung itu apa, jemaah? Hah? Hah? Aman. Ya. Berlindung itu lari dari sesuatu yang menakutkan ke tempat yang aman. Jadi berlindung itu bukan aman. Tapi berlindung itu lari dari sesuatu yang menakutkan atau bahaya. Jadi berlindung itu lari, menghindar. Menghindar dari sesuatu yang membahayakan. Nah, surat Al-Mu'awwidhataini, dua surat yang bermakna apa? Meminta perlindungan kepada Allah dari sesuatu yang bisa membahayakan kita. Tempat berlindung berarti tempat yang bisa memberikan kita rasa aman dari segala yang kita takutkan terjadi pada diri kita. Paham? Tauhid bisa menjadi tempat berlindung. Lihat kalimatnya. Tauhid jadi tempat yang aman. Dari apa? Dari berbagai macam keburukan. Jadi tauhid ini perlindungan kita dari keburukan. Jadi kalau nggak punya tauhid, berarti apa? Nggak ada sistem imunnya, nggak ada perlindungannya, nggak ada kekebalan dia. Berarti kejahatan, keburukan, berbagai macam itu akan ya menimpa dirinya semua, numpuk sama dirinya. Ingat jamaah, bukan berarti, pahami ini, camkan dulu, bukan berarti keburukan itu 100% tidak pernah menimpa dia. Bukan berarti itu. Oh, orang yang bertauhid berarti hidupnya nggak pernah ada keburukan. Jangan difikirkan itu. Musibah, burukan itu pasti ada. Walana baluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal anfusi was samarat. Fabasyiris sabirin. Jadi tauhid tempat berlindung. Bukan berarti dia hidupnya bebas dari musibah 100%. Tidak. Musibah tetap akan menimpa dia. Tapi karena dia orang bertauhid, maka musibah itu akan cepat sirna dan hilang dari dirinya. Seperti yang dicontohkan kemarin, kotoran yang ada di gelas, air, ya, ada air, maka kotoran itu akan cepat hilang. Begitulah orang yang bertauhid. Musibah datang kepada dia, tapi musibah itu sur'ana ma tazul. Musibah itu akan cepat hilang dari dirinya. Berarti dia ditimpa musibah,
Tetapi apa? Musibah itu sebentar, atau musibah itu memang bisa jadi lama, tapi dia tidak ada dampaknya dari musibah itu. Tidak terkena dampak dari musibah itu. Paham? Seperti di kajian kita pada tafsir surat Al-Falaq, yaitu berkaitan dengan makna a'udzu birabbil falaq. Hadis Sahal bin Abu Saleh yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, bahwa pembantunya tersengat, bahwa beliau tersengat apa? Abu Saleh tersengat apa? Ayahnya tersengat kalajengking. Kan gitu. Tersengat kalajengking, pembantunya, mohon maaf, pembantunya tersengat kalajengking. Tapi karena si pembantu ini apa namanya? Berlindung kepada Allah, ada ketauhidan, yaitu dengan berzikir kepada Allah, maka sengatan dan bisa kalajengking itu tidak berdampak buruk pada dirinya. Jadi begitulah orang yang bertauhid. Musibah ada, tapi musibah itu cepat hilang, atau kalaupun musibah itu bisa lama sama dirinya, tidak berdampak apa-apa sama dia. Bahkan bisa jadi yang ketiga, musibah yang ada pada dirinya justru akan menjadikan dia semakin apa? Semakin mulia. Semakin mulia dia. Ini luar biasa ini. Jadi tauhid bisa menjadi tempat berlindung. Oke, kita lanjutkan. Imam Ibnu Qayyim mengatakan, jadi tempat berlindung bagi siapa? Bagi musuh-musuh Allah, dan sekaligus menjadi tempat berlindung bagi para pembelanya. Maksudnya apa? Tauhid bisa menjadi tempat yang aman. Seseorang bisa berlindung kepada Allah, lalu dia akan mendapatkan rasa aman dari berbagai macam keburukan. Terlepas dia itu orang kafir ataupun orang beriman. Aneh kan? Andai ada orang kafir berlindung kepada Allah, di saat dia menghadapi kesulitan, dia akan mendapatkan rasa aman saat itu saja. Saat itu saja. Apalagi yang melakukan adalah orang beriman, dia mendapatkan rasa aman seterusnya. Coba lihat di sini. Adapun tempat berlindung bagi musuh-musuh Allah, yaitu orang kafir, itu orang kafir berlindung, berdoa kepada Allah, dia dapat rasa aman, tapi saat itu aja. Dia dapat itu. Yakni tauhid dapat menyelamatkan orang-orang musyrik dari segala kesulitan dan malapetaka dunia. Titik. Beliau tidak menyebutkan akhirat. Dalilnya apa? Ini surat Al-Ankabut ayat 65. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Apabila mereka, yaitu orang-orang musyrik, orang kafir itu naik kapal, mereka berdoa kepada Allah dengan penuh rasa pengabdian, ikhlas. Lihat, kalau naik kapal, mereka berdoa kepada Allah dengan penuh ikhlas. Artinya apa? Tidak berdoa kepada berhalanya, kepada sesembahan mereka selain Allah, tidak. Saat itu ombak begitu besar, nyawa mereka terancam. Kemudian dia berdoa hanya sama Allah, meminta sama Allah, berlindung kepada Allah dari bahaya si ombak ini. Ya, minta sama Allah saja. Apa yang terjadi? Falamma najjahum ilal barri idza hum yusyrikun. Tetapi ketika Allah menyelamatkan, lihat, ada kata-kata apa di sini?
menyelamatkan mereka sampai ke darat. Jadi ketika orang musyrik, orang kafir berdoa hanya kepada Allah, tapi berdoa minta sama Allah, berlindung kepada Allah hanya di saat sulit saja. Hanya di saat sulit saja mereka mintanya. Allah selamatkan dia dari keburukan itu. Di kapan? Saat itu aja. Makanya kelanjutannya, ketika mereka berada di daratan, yang terjadi apa? Mereka kembali kepada syiriknya. Makanya ketika kita belajar 4 kaedah syirik, nah kan 4 kaedah membedakan antara ibadah dengan syirik atau qawaidul arba, di situ ada kaidah apa? Yang keempat kan, bahwa kemusyrikan orang-orang sekarang lebih berat daripada kemusyrikan orang dulu. Kenapa? Orang dulu itu disebut sebagai kaum musyrikin. Mereka bukan orang beriman. Mereka diperangi oleh Rasulullah SAW karena syiriknya. Disebut orang syirik. Mereka kalau ada kesulitan berdoa meminta sama Allah. Tapi tetap disebut sebagai orang musyrik. Fa'idahum musyrikun. Mereka ini orang syirik. Diperangi sama Rasulullah SAW. Sedangkan orang Islam sekarang sulit syirik, seneng syirik, tertawa syirik, nangis syirik, semua bersyirik sama Allah. Justru ketika mereka dalam kondisi sulit malah tambah berbuat, tambah syirik dia. Kamu sih nggak pernah ke kuburannya wali itu, makanya sepi tokomu. Coba minta berkah ke fulan bin fulan. Tambah syirik jemaah. Makanya coba pakai ini di tokomu, taruh ini di tokomu. Nggak ada fotonya fulan sih, nggak berkah jadinya gitu. Tambah syirik. Ya. Apalagi hari-hari ini ada amalan yang disebut dengan rebu apa? Wekesan apa wakesan atau apalah bahasa Jawanya ya. Rebu wekesan. Ya, wakasan, wekesan, tergantung siapa yang ngomong. Ya, katanya Rabu itu, pas hari Rabu di bulan ini, di tanggal ini, di bulan Rabu akan terjadi bencana-bencana. Kan gitu kan? Makanya biar tidak terjadi bencana, maka lakukanlah ini dan itu. Sholat sekian kali, kamu baca begini, ini itu. Jadi syirik dilawan dengan bid'ah. Syirik dilawan dengan bid'ah. Dan juga syirik dilawan dengan syirik. Juga sama dia. Subhanallah. Jadi seneng syirik, sulit syirik. Bukan berarti ini orang kafir ketika mukhlisin lahuddin, doa ikhlas sama Allah terus dia dikatakan orang Islam, tidak. Mereka tetap disebut oleh Allah apa? Idzahum yusyrikun, mereka pelaku syirik. Asyahid inti dari ini apa? Yang ingin disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Tauhid ini kemuliaannya besar. Orang kafir pun kalau di saat sulit dia terus berlindung kepada Allah, Allah selamatkan. Tapi saat itu aja. Ya kan? Saat itu aja. Ini tauhid mulia aja, Mak. Mulia, sangat mulia sekali. Adapun perlindungan bagi orang pembelanya, yaitu orang yang beriman, dan memang dia hari-harinya bertauhid, maka tauhid bisa menyelamatkan orang beriman dari segala kesulitan dan malapetaka dunia dan akhirat.
dunianya dia selamat dari malapetaka dan keburukan, dan keselamatan dia bukan saat itu aja. Selama dia bertauhid, selama umurnya dia bertauhid, maka selama itulah Allah memberikan apa? Ketenangan, keselamatan. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bighulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka yang beriman dan tidak dicampuri dengan syirik keimanannya, maka dia mendapatkan apa? Aman, tentram, selamatan. Wahum muhtadun, dan plus dapat hidayah dunia dan akhirat. Aman dunia, aman di akhirat. Hidayah di dunia, hidayah di akhirat. Syekh Utsaimin mengatakan, loh, emang di akhirat masih ada hidayah? Beliau jawab, iya, ada. Hidayah apa? Hidayah dimudahkan masuk surga di akhirat nanti. Hisabnya gampang, lewat jembatannya cepat. Ya, terus masuk surga. Allahumma ja'alna minhum. Semoga Allah jadikan kita, keluarga kita semua termasuk mereka-mereka yang dapat hidayah ini. Jadi ini intinya apa? Keagungan, kemuliaan apa? Tauhid. Oleh karena itu Nabi Yunus berlindung dengan tauhid hingga akhirnya Allah menyelamatkan dirinya alaihi salam dari kegelapan perut ikan yang meliputinya. Demikian pula yang dilakukan oleh kaum beriman, pengikut para rasul. Mereka diselamatkan dari kekejaman orang-orang musyrik di dunia dan dari azab yang disiapkan untuk kaum musyrik tersebut di akhirat. Ikrimah, putra Abu Jahal. Putranya Abu Jahal. Ya. Di saat penaklukan kota Makkah, beliau termasuk yang dihalalkan darahnya oleh Rasulullah SAW. Kalian bertemu dia dimanapun, bunuh dia. Bunuh dia. Ikrimah pun akhirnya lari ke negeri Habasyah dengan menumpang kapal karena harus menyeberang. Beliau pun ikut menumpang kapal itu. Di tengah jalan terjadi sebuah ombak yang begitu besar. Maka orang-orang yang ada di dalam kapal, yang notabene adalah orang-orang musyrik, mereka berdoa, berlindung hanya kepada Allah. Dan mereka meninggalkan berhalanya. Ikrimah radhiyallahu anhu berpikir akhirnya, loh, kenapa mereka berlindung kepada Allah? Kenapa kau tidak berlindung kepada berhala-berhalanya? Logikanya harusnya berlindung kepada berhalanya yang selama ini mereka sembah. Tapi kenapa kok di saat sulit seperti ini malah kembali kepada Allah? Berarti yang disampaikan Muhammad ini benar. Benar yang disampaikan Muhammad. Ini yang salah nih orang-orang. Akhirnya beliau memilih untuk pulang lagi. Balik lagi ke Makkah. Dan menyelinap karena kan dihalalkan darahnya. Menyelinap biar nggak ketemu seorang pun dari sahabat. Akhirnya Allah selamatkan sampai masuk ke dalam tenda Rasulullah SAW dan beliau masuk Islam. Radhiyallahu ta'ala anhu. Dan beliau Ikrimah termasuk yang wafat di perang Tabuk. Anda dengar cerita bahwa 3 sahabat yang benar-benar kehausan. Lalu ada satu sahabat yang memberikan minum kepada yang pertama. Lalu mengatakan apa? Berikan kepada saudara saya, dia lebih haus dari saya. Lalu yang kedua berikan kepada yang ketiga ini yang lebih haus dari saya. Ketika pergi yang pertama sudah wafat. Yang kedua wafat, yang ketiga wafat. Ini salah satunya Ikrimah. Radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi beliau masuk Islam di tahun
wafat di tahun ke-9. Setahun beliau dalam Islam. Mulia radhiyallahu taala anhu. Begitulah para jamaah sekalian. Subhanallah. Contoh-contoh mereka yang berlindung dengan ketauhidan, pasti Allah akan apa? Selamatkan. Coba para sahabat dahulu. Rasulullah SAW dan para sahabat. Allah kasih keselamatan dan kemenangan terus. Perang Badar ada 312 yang ikut bertempur. Melawan 1000. Menang jemaah. Perang Uhud 700. Tahun setelahnya. Melawan 3.000. 700 melawan 3.000. Allah berikan kemenangan. Loh katanya kalah Rasulullah SAW. Tidak, itu tidak bisa dikatakan kalah. Ya, karena pasukan Abu Sufyan saat itu belum masuk Islam, justru pasukan Abu Sufyan lah yang kabur dari medan pertempuran, yang meninggalkan karena merasa tidak berhasil membunuh Rasulullah SAW. Capek sendiri dia. Ya. Kemudian perang Khandaq 1.400-1.500 melawan 10.000. Toh pasukan mereka yang berantakan. Begitulah seterusnya. Khaybar jumlahnya nggak begitu beda dengan Khandaq. 1.500 melawan 15 benteng Yahudi. Habis semuanya bentengnya. Kemudian perang Mu'tah lebih fantastis. 3.000 melawan 200.000 pasukan Romawi. Pasukan Romawi. 100 dari keturunan Romawi, 100 dari keturunan Arab yang Nasrani. Kolaborasi. Melawan 3.000 sahabat. Modal mereka apa? Ketauhidan. Allah berikan kemenangan. Begitulah seterusnya. Di zaman sahabat, Abu Bakar, di zaman Umar, dan seterusnya. Orang-orang yang bertauhid akan selalu mendapatkan kemenangan. Idza jaa nasrullahi wal fath. Nasrullah, pertolongan, al-fath, penaklukan. Kemudian ujungnya apa? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Kata para ulama mengambil faedah dari hadis ayat ini, jika kalian ingin kemenangan itu ada di tangan Anda, pertolongan Allah itu di tangan Anda, maka jadikanlah tasbih, tahmid, dan istighfar pun menjadi rutinitas mulut Anda. Maka itu akan senantiasa kita peroleh dengan mudah. Karena tasbih itu apa? Tauhid. Tahmid itu apa? Tauhid. Istighfar itu apa? Ya buah dari ketauhidan. Jadi dia akan terus berada dalam kemenangan. Kita lanjutkan. Akan tetapi tatkala Fir'aun mencoba berlindung kepada tauhid ketika ia sudah melihat kebinasaan akhir hidupnya dan yakin akan tenggelam, tauhid itu tidak memberikan manfaat baginya. Sebab iman yang baru muncul pada saat ajal sudah diperlihatkan tidak akan diterima. Rasulullah SAW bersabda bahwa taubat seseorang akan diterima oleh Allah malam yugharghir, selama napasnya belum sampai tenggorokan. Bisa jadi ada orang yang bertanya, loh kenapa kok Fir'aun gak diterima? Ya, karena napas dia sudah roh dia sudah di tenggorokan. Sudah gak laku, sudah. Kemudian faedah lain, keutamaan lain dari tauhid. Demikianlah sunnatullah
yang ditetapkan bagi para hambanya. Tidak ada senjata yang lebih ampuh untuk menolak kesulitan-kesulitan di dunia selain tauhid. Jadi tauhid ini mulia dan tauhid ini bisa menyelamatkan pelakunya dari berbagai macam kesulitan. Oleh karena itulah doa ketika dilanda kesulitan, oleh karena itulah doa ketika dilanda kesedihan mengandung makna tauhid. Jadi doa saat kesedihan itu mengandung makna tauhid. Salah satunya ialah doa yang dimohonkan oleh Nabi Yunus yang disebut di dalam Al-Quran dengan nama وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا. Apa doanya? Siapa yang tahu? Ya, apal nggak jadi kasih hadiah. Saya mau kasih hadiah. Ayatnya di surat Al-Anbiya ayat 87, وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا. Dhannun, yaitu Nabi Yunus ketika pergi meninggalkan kampungnya. Pergi meninggalkan kampungnya. Namanya apa? Ninawa. Kampungnya namanya Ninawa. Terus jangan dicocok-kali-cokin. Orang NTB bilang di kampung saya ada namanya kampung Ninawa. Cok-kali-cok. Kampung yang ditinggalkan Nabi Yunus namanya kampung Ninawa, kata Ibnu Katsir begitu. Fadhanna allan naqdira alaih. Dia mengira bahwa kata Allah sudah tak mampu lagi untuk itu. Fanada fi dhulumat. Ini ketika dia berada di situ dalam kondisi sulit, badai besar, dikira Allah tak mampu lagi, kemudian ditelan ikan, fanada fi dhulumat. Di dalam perut itu Nabi Yunus berdoa, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Ibnu Qayyim mengatakan apabila doa tersebut dibaca oleh orang yang sedang kesulitan, niscaya Allah akan menghilangkan kesulitan itu. Jadi kita ulangi doa apa? La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Jika dibaca oleh orang yang sedang dalam kondisi sulit, maka Allah akan menghilangkan kesulitan dan problem dia. Kenapa jemaah? Karena doa la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin, ini adalah kandungan tauhid yang sangat tinggi. Sehingga memiliki kemuliaan yang begitu besar. Ibarat kotoran yang dikit terkena air keran yang begitu kencang sekali. Maka pasti kotoran yang kecil akan cepat sirna dengan derasnya air itu tadi. La ilaha illa anta, ini adalah kalimat tauhid. Ini kalimat mulia. Kemuliaannya, kata Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala, kemuliaannya tidak akan bisa kita hitung. Dan tidak akan bisa kita mencoba untuk mengurainya. Enggak akan bisa. Kalimat ini, tauhid ini, begitu besar. Sangat banyak keutamaannya di dalam Al-Quran. Dan sangat banyak keutamaannya yang disebutkan di dalam hadis. Bahkan disebutkan dalam hadis yang hasan, andai langit-langit yang berlapis 7, bumi yang berlapis 7, langit yang bertingkat-tingkat itu sampai 7, ditaruh di dalam satu mata timbangan, dan la ilaha illallah ditaruh di satu mata timbangan, maka yang lebih berat adalah la ilaha illallah.
Segala sesuatu itu ada kuncinya. Dan kunci pembuka adalah la ilaha illallah. Maksudnya apa? Surga. Begitulah seterusnya. La ilaha illallah ini kemuliaannya begitu besar. Subhanak. Ini adalah mengagungkan Allah, mensucikan Allah dari sifat-sifat yang buruk. Inni kuntu minat zalimin. Ini adalah permintaan istighfar yang begitu tinggi nilainya. Yaitu apa? Mengakui akan kelemahan dirinya, mengakui bahwa dirinya penuh dengan dosa, kemudian dia mengagungkan Allah, hanya Allah yang bisa mengampuni semua dosa, maka kalimat ini semua akan membersihkan dosa dia, membersihkan kotoran dirinya, berarti dia terbebas dari kesulitan-kesulitan. Karena kesulitan itu datang seiring dengan banyaknya kotoran. Semakin banyak kotoran, maka semakin banyak kesulitan. Saya teringat ucapannya Syekh Sulaiman Ruhaili di ceramahnya itu. Beliau mengatakan, ketika istri Anda bermaksiat, ketika anak Anda bermaksiat, ini yang diajak bicara para suami, maka jangan serta-merta Anda menyalahkan istrimu. Karena itu terjadi buah dari kemaksiatan Anda sendiri. Koreksilah. Anda selama ini bermaksiat sama Allah, dan inilah buahnya. Benar, para ulama salaf dulu mengatakan, inni la'asil ilah, wa ara athara dhalika fi khuluqi dabati. Saya bermaksiat kepada Allah, dan aku melihat dampak buruk dari maksiat itu pada perilaku binatang ternak saya. Jadi binatang ternaknya nggak nurut gara-gara apa? Gara-gara dia bermaksiat sama Allah. Begitulah jamaah, kalau anak kita nggak nurut sama kita, jangan salahkan anak Anda. Bisa jadi karena ini buah dari kemaksiatan kita. Ini artinya ajakan untuk mengoreksi diri, bertaubatlah. Jangan menyalahkan kaca, tapi kaca kesalahkanlah Anda yang kepet belum mandi. Kita dengarkan.
Ada kalimat indah disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim di sini rahimahullah. Jadi kesimpulannya, tidak ada sesuatu pun yang dapat menjerumuskan seseorang ke dalam kesulitan besar selain kemusyrikan. Jadi kemusyrikanlah yang menjadikan seseorang itu berada dalam kesulitan dan kebinasaan. Begitu pula dosa-dosa. Dosa pun akan menyebabkan dia berada dalam kesulitan dan kebinasaan. Makanya Rasulullah SAW menyebutkan di beberapa hadis dengan istilah al-muhlikat, yang membinasakan. Di hadis yang lain disebutkan dengan kalimat al-mubiqat, yang membinasakan. Disebutkan di ayat dengan redaksi ar-ran, kegelapan. Disebutkan dengan redaksi zulumat, kegelapan-kegelapan. Ran hitam, hitam. Zulumat, kegelapan-kegelapan. Disebutkan dalam hadis dengan redaksi al-aswad, hitam, pekat. Di ayat Al-Quran dikatakan sebagai orang yang sakit. Tergantung tingkatan dosanya. Kalau menjadi hitam pekat, ya berarti dia bukan sakit lagi, tapi sudah sampai pada tingkatan apa? Mayyit, mati. Jadi sebab kebinasaan, kehancuran, kesulitan, rumah tangga, ketidakharmonisan, keributan, kekacauan, semua itu akibatnya adalah apa? Dosa dia, jemaah. Maksiat dia. Apalagi syirik, tambah menimbulkan kehancuran dan kebinasaan. Nas'alullah al-afiyah. Sebaliknya, tidak ada sesuatu pun yang dapat menyelamatkan seseorang dari kesulitan besar, melainkan tauhid saja. Tauhid adalah tempat berlindung bagi semua makhluk, sekaligus benteng dan penolong mereka. Jadi bukan harta, bukan kedudukan, dan bukan jabatan. Fir'aun pun akhirnya menjadi penghuni neraka. Adkhilu ala fir'auna asyaddal azab. Masukkan Fir'aun dan keluarganya ke dalam azab yang pedih. Qarun akhirnya ditenggelamkan oleh Allah ke dalam perut bumi, padahal dia kaya raya. Kaum Tsamud, akhirnya Allah hancurkan perkampungannya. Begitu pula kaum Ad. Begitu pula Madian. Madian nama tempat. Begitu pula Abu Lahab, Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Al-Walid ibnu Utbah, yang merasa dirinya hebat dan sombong, merasa kedudukan tinggi, berdarah biru, tapi semua itu tak bisa menyelamatkan mereka dari azab dan kehancuran. Justru Bilal bin Rabah tak punya harta, tak punya kedudukan, tidak memiliki darah biru, darahnya normal merah biasa. Nasab yang tinggi pun tak ada. Penampilan fisik pun dinilai sebagai penampilan yang kurang. Hitam, pekat. Tapi jangankan orangnya, sendalnya saja masuk surga. Begitulah. Ternyata tauhidlah yang menjadikan seseorang itu mulia. Tauhidlah yang bisa menjadikan dia berada dalam kedamaian, ketentraman, kebahagiaan. Semoga Allah jadikan kita semua sebagai hamba-hambanya yang bertauhid. Allah wallahu a'lamu bissawab. Silakan kalau ada yang mau bertanya.
Silakan. Tadi assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Tadi kan disebut Ustaz bahwa kalimat la ilaha illallah itu melebihi timbangan beratnya dunia dan seisinya Ustaz ya, kalau ditimbang dari dua mizan. Tetapi kenapa Ustaz lafaz la ilaha illallah itu tidak menjadi zikir yang utama Ustaz, seperti yang subhanallah, alhamdulillah 33 kali baca. Seperti di buku tidak salah Ustaz Yazid Ustaz ya, Abdul Zikri Fa'lam itu tidak ada dalilnya Ustaz. Mohon penjelasan Ustaz. Syukran. Ya, kalimat tauhid la ilaha illallah adalah kalimat yang paling mulia. Untuk itulah Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Dan untuk kalimat inilah, untuk tauhid, Allah menciptakan manusia dan jin. Untuk itulah adanya hari akhir, hari hisab. Hisab itu ada untuk melihat ketauhidan seseorang. Dan untuk tauhid inilah Allah menciptakan surga dan neraka. Inilah kalimat yang bisa menyelamatkan seseorang dari azab neraka. Dan inilah kalimat yang bisa menjadikan pelakunya masuk surga. Jadi inilah kalimat yang paling mulia. Rasulullah SAW mengatakan, afdhalu dzikri la ilaha illallah. Sebaik-baik zikir adalah la ilaha illallah. Ini adalah sebaik-baik zikir. Bahkan siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah di penutup kehidupan dia, maka itu bertanda bahwa dia masuk surga. Jadi ini adalah kalimat yang mulia. Makanya dianjurkan kita untuk berzikir dengan zikir ini. Afdal ma qultu ana wan nabiyyun. Ini sebaik-baik zikir yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dan para nabi dan rasul. Ini zikir yang mulia. Tapi zikir ini akan bermanfaat bagi dia kalau dia memahami kandungan maknanya dan mengamalkannya. Sehingga terjadi sinergi antara zikir, ucapan, dengan hati dia yang memahami kandungan-kandungan maknanya dan sinergi dengan perbuatannya, yaitu beribadah hanya kepada Allah. Maka itulah kemuliaan besar yang bisa dia peroleh. Ya, wallahu a'lam. Ada lagi? Berikutnya Ummahat. Ibu-ibu ada yang mau nanya? Biasanya kalau ada nanya 2, 3 terus ngikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana memaknai hadis tentang sesungguhnya sholat adalah amal pertama yang dihitung, dan apabila sholatnya bagus maka baik amal yang lainnya, dan apabila sholatnya buruk maka buruklah amal lainnya. Apakah ketika orang yang mungkin belum sempat bertobat terus dia meninggal dan sholatnya masih buruk, apakah itu mutlak semua amal kebaikan yang dulu itu terhitung buruk? Itu seperti itu. Saya tidak paham arah pertanyaan Anda. Karena pertanyaan Anda bagaimana jika seseorang tidak sempat bertaubat, kemudian dia wafat, apakah semua yang di belakang dia terhitung buruk? Ini saya nggak nyambung ini. Ketika dia nggak taubat, ya berarti dirinya buruk semua. Ya, apa yang Anda maksud di sini? Maksudnya sholatnya ini, sholatnya mungkin masih bolong-bolong. Bolong-bolong. Sholatnya bolong-bolong, lalu dia wafat dalam kondisi suka meninggalkan sholat. Seperti itu. Apa nasibnya dia di akhirat? Kan jelas ayatnya.
kan? Apa itu? Masalakakum fi sakar. Kenapa kalian masuk neraka? Apa jawabannya? Lam naku minal musallin. Saya dulu enggak sholat, Pak. Dia enggak sholat. Man taraka sholata amdan faqad kafar. Siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka dia kufur, murtad, Pak. Jadi hati-hatilah meninggalkan sholat dengan sengaja. Na'udzubillah. Ustaz, izin membaca pertanyaan, Ustaz. Ya, silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustadz izin bertanya, bagi wanita yang sholat di rumah, apakah sholat sunnah qobliyah ada batasan waktunya? Dan satu lagi Ustadz, jika sholat sunnah, tasyahud akhirnya apakah seperti tasyahud pertama di sholat wajib, ataukah seperti tasyahud akhir di sholat wajib? Syukran jazakallah khairan. Apakah sholat qobliyah ada batasannya? Mungkin maksud dia sholat ba'diyah kali. Kalau qobliyah ada batasannya, ada. Batasannya apa? Ya ente sholat. Jadi bagi perempuan sholat qobliyahnya apa? Ya sebelum sholat. Batasannya kapan? Ya ketika Anda sholat wajib. Ya nggak ada qobliyah lagi. Tapi kalau sholat ba'diyah ada batasannya? Ada. Sampai sholat yang berikutnya masuk. Contoh. Anda, ini cerita perempuan nih. Anda sholat zuhur. Ya, Anda sholat zuhur. Habis sholat zuhur, zikir sebentar, ingat tadi gorengannya atau masakannya atau apa di dapur. Terus dia betulin dulu, lari ke dapur, ngerapiin dapur apa sebagainya, terus anaknya mau makan apa disajikan. Setelah itu, tadi anak belum ba'diyah nih. Terus dia balik lagi ke kamarnya, ambil mukena, dia sholat ba'diyah. Boleh? Boleh. Asal jangan kentut loh ya. Ya pastilah ya. Kemudian Satu lagi Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh yang tadi ada dua sisi tadi pertanyaannya. Yang sisi yang kedua tadi apa? Oh tahiyat. Iya Ustadz, Ah, tasyahud. maksud dari pertanyaan ini adalah kalau sholat itu 3 atau 4 rakaat, ya tentu jumhur ulama, kebanyakan para ulama fikih mengatakan tasyahud awalnya duduk apa? Iftirash. Tasyahud duduk iftirash ini duduk di mana pantatnya duduk di kedua kaki. Gitu ya. Atau tawarruk. Kalau tasyahud yang kedua, kalau tasyahud yang terakhir itu duduknya adalah tawarruk. Tawarruk itu berarti pantatnya duduk di nempel di sajadahnya atau karpetnya. Itu namanya tawarruk. Nah, ini jumhur para ulama, kebanyakan para ulama fikih. Tapi kalau sholatnya 2 rakaat, ya, sholatnya 2 rakaat. Nah, di sini terjadi perbedaan pendapat ya, para ulama. Dalam madhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, Imam Syafi'i menilai tasyahud dia di sholat 2 rakaat itu adalah tasyahud akhir. Karena sholatnya tidak memiliki tasyahud awal. Sehingga itu langsung dikategorikan sebagai tasyahud akhir. Makanya tasyahudnya sebagai tasyahud apa? Tawarruk. Duduknya duduk tawarruk. Ini madhab Imam Syafi'i. Madhab para ulama yang lain mengatakan tidak. Itu adalah iftirash. Berdasarkan hadis sahih dari Rasulullah SAW bahwa beliau duduk dengan duduk iftirash pada 2 sholat yang memiliki 2 rakaat. Tapi ini perbedaan pendapat. Dan perbedaan ini akan selalu ada sehingga kita menyikapi dengan lapang dada. Ada yang duduk tawarruk, ya silahkan. Ada yang mau duduk iftirash, ya silahkan. Yang salah, ya nggak sholat.
Ya. Ada lagi? Tadi ada pertanyaan? Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Enggak paham. Coba ulangi lagi, enggak jelas. Mengenai sholat qobliyah Ustadz, kalau misalnya kita datang ke masjid, kita sholat di masjid, pada saat itu sudah sholat wajib, misalnya seperti sholat zuhur, nah itu qobliyah kita kapan bisa kita lakukan Ustadz? Jadi kalau kita masuk masjid, kemudian imam sudah takbiratul ihram, berarti kan Anda tidak sempat melakukan qobliyah. Begitu pula kalau sholat subuh, ya kan, kita sholat ke masjid, masuk masjid sudah takbiratul ihram, nggak sempat qobliyah. Maka para ulama mengatakan berdasarkan hadis-hadis sahih yang banyak, yaitu boleh mengqadha qobliyah subuh dan mengqadha qobliyah zuhur. Nah, kapan mengqadha qobliyah subuh? Waktu yang paling selamat karena perbedaan pendapat di kalangan para ulama fikih. Jadi kalau sudah masuk fikih begini jemaah. Para ulama berbeda pendapat kapan waktunya. Tentu waktu yang paling selamat adalah paling aman dilakukan setelah matahari terbit. Ini aslam. Kita terbebas dari perselisihan karena waktu setelah sholat subuh itu waktunya waktu larangan untuk sholat. Itu larangan untuk sholat. Nah, sebagian membolehkan untuk mengqadha, tapi sebagian melarang. Berarti kalau kita sholat di situ nggak aman, karena ada yang melarang. Tapi kalau kita akhirkan sampai matahari terbit, aman, semuanya membolehkan. Maka inilah waktu yang aman. Tapi seringkali apa? Lupa, bablasan. Ya kan? Tapi inilah waktu yang aman. Begitu pula zuhur. Kapan kita mau melakukan qobliyah zuhur sebagai qadhaan? Yaitu dilakukan setelah ba'diyah zuhur. Habis ba'diyah zuhur dilakukanlah qadha qobliyah zuhur. Ya kan? Nah, hadis-hadisnya yang membolehkan ini banyak. Tapi hadis-hadis ini hanya sebatas menyebutkan qadha qobliyah subuh sama zuhur saja. Tidak disebutkan yang lain. Yang lainnya tidak ada hadisnya. Kalau tidak ada hadisnya, berarti kembali kepada hukum aslinya, yaitu tidak boleh. Saya pernah menyampaikan ini di masjid dekat rumah saya. Lalu saya diserang oleh masyarakat lewat ustadznya dia. Saya dibilang ini aliran sesat. Mana ada sholat sunnah di qadha. Ini baru dengar seumur-umur kita sholat sunnah di qadha ini. Ini kalau bukan aliran sesat apalagi ini. Wah, habis bisa. Akhirnya setelah itu saya dikasih kesempatan lagi bicara di situ. Saya bacakan semua hadis-hadisnya. Tak ada satu yang berani bicara. Jadi begitulah ya, kejahilan dipiara. Harusnya apa? Nanya dong. Belajar. Harusnya nanya. Emang bisa sholat sunnah di qadha? Nah, harusnya nanya. Bukan menyerang, apalagi sampai maki-maki, ngata-ngatain. Allahul musta'an. Ada lagi? Ya. Sebentar. Ya. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Terkait qadha salat qobliyah zuhur, Ana pernah mendengar bahwa qadha bisa dilakukan dengan syarat bahwa memang salat qobliyah itu sudah menjadi kebiasaan saat dikerjakan rutin maksudnya.
Oh iya, orang yang nggak pernah qobliyah terus tiba-tiba mau mengkodok qobliyah. Apanya lu mau kodok? Ya, Mas. Kan begitu kan? Ya pastilah. Jadi si fulan rajin qobliyah subuh. Rajin qobliyah zuhur, rajin. Hari itu dia nggak kedapetan. Mungkin karena ke kamar mandi dulu atau apalah sehingga dia masuk ke masjid. Ini bagi laki-laki. Kalau perempuan kan bebas-bebas aja. Karena afdalu sholatin nisa'i fi buyutihinna. Sebaik-baik salat perempuan itu di rumah. Jadi bebas dia. Ya laki-laki kamar mandi dulu ini dulu ke masjid ternyata sudah qomat. Ini nggak sempat. Padahal dia sering melakukan qobliyah. Maka saat itulah dia boleh mengkodok. Kodok apa? Qobliyah yang sering dilakukan. Ini qobliyah kagak, jajan kagak. Ngapain Mas? Gue kodok. Kodok apaan lo? Gitu ya. Barakallahu fiik. Ada lagi Ibu tadi? Silakan. Assalamualaikum Ustadz. Semoga Waalaikumsalam. Ustadz dan jamaah lainnya selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustadz izin bertanya mengenai istighfar untuk orang tua yang sudah meninggal. Ana pernah mendengar riwayat bahwa Rasulullah pernah bersabda, sesungguhnya Allah benar-benar mengangkat derajat seorang hambanya yang soleh di surga. Dan ia pun bertanya, wahai Rabbku, bagaimana ini bisa terjadi? Lalu Allah berfirman, karena istighfar anakmu untuk dirimu. Nah, yang ingin Ana tanyakan, istighfarnya ini bentuknya doa untuk orang tua atau apa Ustadz? Dan apakah istighfar seorang anak ini kepada orang tuanya sudah meninggal ini bisa dibaca setiap sujudnya, dan apakah itu bisa menghindarkan orang tuanya dari siksaan kubur setiap hari setiap si anak ini membaca doanya di setiap sujudnya Ustadz. Syukran jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Wafiq barakallah. Doa anak kepada orang tua itu tidak ada expirednya, tidak ada. Ya, itu akan terus bermanfaat buat kedua orang tuanya. Orang tuanya masih hidup maupun orang tuanya sudah wafat. Makanya anak yang saleh itu adalah investasi yang sangat berharga yang nggak bisa dinilai dengan harta. Itulah waladin salihin yad'ulah. Jadi anak yang saleh yang mendoakan orang tuanya. Doanya akan bisa bermanfaat buat orang tuanya yang sudah wafat. Menyelamatkan orang tuanya dari azab, memasukkan orang tuanya ke surga, dan mengangkat derajat kedua orang tuanya di surga. Begitu pula sebaliknya, doa orang tua untuk anak. Itu pun sama. Itu adalah doa yang luar biasa nilai tingginya. Al-walidu awsatu abwabil jannah. Ayah atau orang tua itu pintu surga yang paling mulia. Paling tinggi derajatnya. Ashraf. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqnahum bihim wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Orang-orang yang beriman lalu diikuti oleh anak-anaknya yang beriman. Nah, berarti orang tua di sini. Maka orang tuanya ini akan mampu mengangkat derajat anaknya ke surga. Itu tanpa mengurangi pahala dia sedikit pun. Begitulah anak bisa mengangkat derajat orang tua. Bahkan para ulama menyebutkan hal itu. Imam Nawawi menyebutkan di pembahasan khusus di Riyadhus Shalihin. Imam Al-Bukhari menyebutkan di sahihnya dan di kitab Adabul Mufrad begitu banyak bab tentang ini. Begitu pula orang tua mampu mengangkat derajat anaknya. Apanya?
Satu, kesolihan. Kesolihan anak. Rasulullah SAW bersabda, al-waladu min kasbi abi. Anak itu jerih payah orang tuanya. Contoh gini, yang mendorong, memotivasi anak untuk rajin sholat siapa? Orang tua. Selama anak ini sholat, maka selama itu pula kedua orang tuanya dapat. Karena itu jerih payahnya dia. Yang mendorong anak putrinya untuk berjilbab, beradab mulia, siapa? Orang tuanya. Maka sepanjang itu pun orang tuanya mendapatkannya. Begitulah seterusnya. Orang tuanya yang mendorong, orang tuanya yang mendorong. Orang tuanya yang mengarahkan. Maka itu adalah jerih payah dan keringat orang tua. Jadi orang tuanya wafat, anaknya ini saleh. Bahkan sampai anaknya ini tua pun, kesolihan anak ini adalah jerih payah buah dari orang tuanya. Jadi walaupun orang tuanya wafat, orang tuanya tetap mendapatkan pahala dari kesolihan anaknya. Terus dia dapat pahala dari kesolihan itu. Yang kedua, doa anak. Anaknya mendoakan orang tuanya. Maka doa anak ini akan sangat bermanfaat buat kedua orang tuanya yang wafat. Baik dia doa di dalam sholat, dia doa di luar sholat, dia doa dalam kondisi apapun. Contoh, si fulan lagi duduk santai di rumah, sore-sore umpama, ada secangkir teh sama minum makanan ringan. Dia ingat, dulu ibu doyan ini ginian ini sore-sore makan. Ingat dia sama ibunya. Terus didoain, ya Allah ampuni dosa ibu saya. Ini bermanfaat. Sangat bermanfaat doa itu. Doa apa? Ya doa apa aja. Doa kebaikan yang jelas. Doa kebaikan untuk orang tuanya. Yang ketiga adalah istighfar. Apa itu istighfar? Yaitu memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa kedua orang tuanya. Seperti dia mengatakan umpama dalam bahasa Indonesia, ya Allah ampunilah dosa-dosa kedua orang tuaku. Ya Allah bersihkanlah dosa-dosa kedua orang tuaku. Inilah istighfar untuk orang tua. Dia beristighfar untuk ini. Ini sangat bermanfaat buat dia. Buat kedua orang tuanya. Nah, inilah, ada lagi yang keempat. Berbuat baik kepada teman-teman akrab orang tuanya. Ini disebutkan pembahasan khusus di Riyadhus Shalihin oleh Imam An-Nawawi. Jadi, oh ini teman akrab ayahnya, oh ini teman akrab ibunya. Dia berbuat baik sama mereka. Berarti dia dikatakan anak yang berbakti sama orang tuanya. Walaupun orang tua yang sudah wafat. Dengan cara dia berbuat baik sama teman akrabnya. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW kepada Khadijah. Ketika Khadijah wafat, radhiyallahu anha, Rasulullah SAW suka berbagi makanan kepada teman-temannya Khadijah. Ini makanan kesukaan Khadijah. Kalian bagi ke teman-temannya Khadijah. Ketika adik Khadijah pun datang, Rasulullah SAW pun tahu, si fulan, suara kamu mirip dengan suaranya Khadijah. Dia sambut, Rasulullah berbuat baik. Makanya Aisyah kan cemburu. Sepertinya di hati Rasulullah SAW tidak ada wanita lain selain. Nggak ada wanita lain. Di hati Rasulullah SAW cuma ada Khadijah saja. Cemburu Aisyah. Begitulah. Jadi cara berbakti kepada orang tua yang sudah
wafat. Yang kelima, dia boleh bersedekah baik dengan harta pribadi maupun dia bersedekah dengan harta peninggalan orang tuanya. Tapi kalau harta peninggalan, dia harus meminta persetujuan dari semua para ahli waris. Tapi kalau harta pribadi, tidak perlu ini hartanya dia. Dia bersedekah, diniatkan dalam hati bahwa ini untuk kedua orang tua. Yang ke-6, boleh dia bermanfaat bagi dia berhaji untuk kedua orang tuanya dan juga umrah. Ini pendapat banyak dari kalangan para ulama. Orang tuanya dulu belum pernah haji. Maka dia, anaknya menghajikan orang tuanya. Dengan catatan si anak harus pernah melakukan ibadah haji sebelumnya. Begitu juga umrah. Boleh dia berumrah untuk kedua orang tuanya. Kalau orang tuanya dulu belum pernah umrah, dia umrahkan untuk kedua orang tuanya. Maka inilah amalan-amalan yang bermanfaat buat kedua orang tuanya. Jadi saya jawab sekalian amalan-amalan yang manfaat buat kedua orang tua. Wallahu a'lam. Ada lagi? Sebentar, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Bertanya tentang sholat qobliyah zuhur 4 rakaat. Bagaimana cara melakukannya? Memang aslinya sholat sunnah, baik yang dilakukan di malam maupun sholat sunnah yang dilakukan di siang, itu dilakukan dengan cara 2 rakaat, 2 rakaat. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis sahih, sholatul laili wan nahari mathna mathna. Sholatul laili wan nahari mathna mathna. Sholat malam hari dan sholat siang hari itu apa? 2-2. Di riwayat yang lain, sholatul laili mathna mathna. Sholat malam itu 2-2. Nah, inilah aslinya. Bahwa sholat sunnah itu dilakukan 2 rakaat, 2 rakaat. Tetapi sebagian para ulama ada yang membolehkan sholat sunnah yang 4 rakaat dilakukan sekaligus. Ya, ada yang membolehkan. Seperti mereka berdasar dengan hadis Aisyah. Dan itu di sahih hadisnya, di Muslim, bahwa cara difahami oleh sebagian para ulama ini bahwa Aisyah melakukan sholat tarawih 4 rakaat langsung. Ya, walaupun para ulama yang lain memaknai, dan kebanyakan para ulama memaknai itu adalah tetap 2 rakaat, 2 rakaat. Jadi ini tetaplah pandangan perselisihan para ulama. Tetapi kalau kembali kepada kaidah utamanya adalah 2-2. Wallahu a'lam. Ada lagi tinggal tadi yang terakhir, silakan. Bismillah, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Allah mengangkat sebagian kaum dengan Al-Quran dan menjatuhkan sebagian kaum yang lain dengan Al-Quran.
Maksud hadis ini bagaimana ya Ustaz? Mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, innallaha yarfa'u bihadzal ilm aqwaman wa yada'u biha akharin. Dengan ilmu inilah Allah mengangkat derajat mereka, dan karena ilmu inilah mereka Allah merendahkan mereka. Begitu pula Al-Quran. Apa maksudnya? Maksudnya ada beberapa makna. Bisa maksudnya yang pertama adalah mereka meninggalkan Al-Quran. Meninggalkan ini apa? Tidak mau mempelajarinya. Kalau kita nggak mau belajar ngaji, nggak mau belajar dia sudah. Benar-benar jauh dari Al-Quran dia. Sampai belajar ngajinya aja nggak mau. Apalagi belajar tafsirnya. Sampai terjemah pun dikira tafsir. Nggak saking nggak fahamnya. Ya kan? Jadi terjemah Quran itu dikira tafsir. Ini nggak saking kebangetannya gitu loh. Padahal ini translate, ini bukan terjemah Pak. Tak pernah dia, nggak tahu, nggak mau belajar Quran. Sampai ada orang mengatakan, loh Yasin itu Quran ya? Ada yang ngomong sama saya. Loh Yasin itu Quran. Maksudnya saya kira Yasin itu bukan Quran. Lah terus apa Pak? Bingung saya. Ada yang seperti itu nih masyarakat. Udah parah sudah. Karena jauhnya mereka dari Quran. Jadi rendah, hina hidupnya. Hina, benar-benar hina dia. Yang kedua, bisa jadi dia pandai membaca, hafal dia Al-Quran, tapi seperti kata Imam Hasan Al-Basri, banyak orang yang hafal Quran, tetapi Al-Quran tidak terlihat dari akhlak dan perbuatannya. Ini Anda hafal Quran, tapi sama sekali tidak diamalkan Quran itu. Kalau diingatkan, loh ini kan ayat yang Anda hafal. Wah itu kan maknanya Anda sendiri itu. Inilah orang yang dihina dengan Quran. Rubba qari'il Quran wal Quranu yal'anu. Berapa banyak orang yang membaca Quran, tapi Al-Quran itu melaknatnya nanti. Lalu apa solusinya? Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah mereka yang belajar Quran dan mengajarkan. Belajar yang paling mulia apa? Mempelajari tafsirnya, maknanya. Imam Ibnu Qayyim mengartikan innalladzina yatluna kitaballah. Sesungguhnya mereka yang membaca Al-Quran di dalam dua ayat Al-Quran, yatlun, membaca, yang disebutkan itu di dalam ayat Quran, maknanya adalah memahami maknanya untuk diamalkan. Bukan sekedar baca. Inilah yang paling mulia. Baca satu ayat, dua ayat, diselami maknanya, belajar tafsirnya, ini jauh lebih mulia. Dia bisa amalkan, ambil pelajaran dari situ. Inilah yang menenangkan hati, menentramkan hati jamaah. Makanya kajian-kajian tafsir itu perlu dimarakkan di majelis-majelis ta'lim. Karena belajar tafsir, di situ kita belajar tauhid, belajar akidah, belajar iman, belajar ibadah, belajar akhlak dari satu ayat. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat saya dan kita semuanya. Mohon maaf jika ada kekurangan-kekurangan atau kesalahan-kesalahan dari diri saya sendiri. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.